Salve saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Setelah bertahun-tahun dikejar dan dianiaya, umat Kristen akhirnya bisa bernapas lega. Dari lorong-lorong katakombe, mereka naik ke atas tanah, menuju altar terbuka dan basilika megah. Bagaimana gereja bertahan dan tumbuh dalam perubahan besar ini? Inilah kisah gereja Katolik di akhir abad kuno. Bagian 1. Edict Milan 313 dari pedang ke salib. Tahun 313 dua kaisar Romawi, Konstantinus Agung dan Licinius, mengeluarkan Edict Milan. Apa isinya? Umat Kristen bebas beribadah, gereja-gereja dikembalikan, dan penganiayaan dihentikan. Tapi mengapa Konstantinus melakukan ini? Karena pada malam sebelum pertempuran jembatan Milvian, Konstantinus melihat penglihatan salib bercahaya di langit dengan tulisan In hoc signo vinces. Dengan tanda ini engkau akan menang. Ia lalu memerintahkan tentaranya mengenakan simbol Chi Rho, dua huruf Yunani pertama dari Kristus, dan ia menang telak. Konstantinus tidak langsung menjadi Kristen, tapi mulai melindungi gereja dan menjadikannya bagian dari proyek pemulihan moral kekaisaran. Bagian 2. Kehidupan ibadah umat dari katakombe ke basilika. Sebelum legal, umat Kristen berkumpul secara diam-diam di rumah-rumah atau katakombe. Tapi setelah Edict Milan, mereka membangun tempat ibadah terbuka yang disebut basilika. Kain berasal dari bangunan administrasi Romawi, tapi disucikan untuk liturgi. Bagaimana ibadah mereka? Ibadah dipusatkan pada Ekaristi dan dibuka dengan liturgi sabda, lalu dilanjutkan liturgi Ekaristi. Bahasa yang digunakan masih Yunani, lalu perlahan berubah ke Latin di barat. Simbol-simbol penting seperti salib, ikan, ichthys, dan burung merpati menjadi bagian dari seni dan doa. Dibangunlah gereja-gereja monumental seperti Basilika Lateran, Roma, Basilika Makam Kudus, Yerusalem, Basilika Santo Petrus Lama, bagian 3, Konsili Nicea I 325 melawan Arianisme dan menyatukan iman narasi. Namun kebebasan itu membawa masalah baru, perpecahan ajaran. Seorang imam bernama Arius mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah sejati, tapi makhluk ciptaan yang mulia. Ajaran ini disebut Arianisme dan menyebar luas. Untuk menghadapinya, Konstantinus memanggil lebih dari 300 uskup ke kota Banisea. Di sanalah, untuk pertama kalinya, gereja menyelenggarakan konsili ekumenis. Hasil utama konsili Nicea I. 1. Yesus Kristus adalah sehakikat homoousios dengan Bapania melawan ajaran Arius. 2. Disusunlah syahadat Nicea, dasar pengakuan iman kita hari ini. 3. Ditetapkan bahwa Paskah dirayakan serentak, terlepas dari kalender Yahudi. 4. Disusun aturan tentang jabatan uskup dan disiplin gereja. Bagian 4. Bid'ah-bid'ah lain dan tanggapan gereja, Donatisme. Menganggap imam yang pernah jatuh dalam dosa tidak sah melayani sakramen. Dibantah oleh Konsili Arles 314. Yang menegaskan bahwa kuasa sakramen berasal dari Kristus, bukan kesucian pribadi imam. Pelagianisme. Mengajarkan manusia bisa selamat dengan usaha sendiri tanpa rahmat Allah. Dibantah oleh Santo Agustinus, yang menegaskan pentingnya rahmat, dikutuk dalam Konsili Kartago 418 Nestorianisme muncul di abad ke-5 setelah Nicea, diajarkan oleh Sas Nestorius, Patriark Konstantinopel. Ia menolak menyebut Maria sebagai Bunda Allah, Theotokos hanya sebagai Bunda Kristus. Dikutuk dalam Konsili Efesus 431 yang menegaskan bahwa Kristus adalah satu pribadi, sungguh Allah dan sungguh manusia. Montanisme muncul lebih awal, menekankan nubuat baru dari Roh Kudus, menolak otoritas gereja resmi. Dikecam oleh banyak uskup, termasuk
Tertullianus yang sempat mengikuti aliran ini lalu kembali ke iman. Bagian 5. Jatuhnya Roma Barat, 476 Masehi, gereja menjadi penjaga peradaban.